91. Lukas sama-sama kaget dan latah mengikuti Melanie yang menutupi tubuh dengan selimut. Celingak-celinguk lalu mengintip ke balik selimut, rupanya masih memakai pakaian lengkap. Dia mendesah lega. Lukas khawatir tadi malam dirasuki setan lalu berbuat yang tidak-tidak. Melanie pun perlahan menenangkan diri, dan mengecek di balik selimut. Kita tidak berbuat apa-apa tadi malam, Lukas meyakinkan. Melanie memegangi kepalanya, terasa pusing. Tadi malam, kemarin, aku diculik. Dia baru ingat. Demi memberikan ruang aman bagi Melanie, Lukas bangkit. Berdiri menjaga jarak. Ya, kamu kemarin diculik. Aku, Anton dan Randy bersama-sama menyelamatkanmu, jelas Lukas. Melanie mulai tenang. Dia mendudukkan diri di pinggir tempat tidur. Matanya lurus ke cermin di meja rias. Rahangnya terasa kaku akibat diikat kencang pakai bebatan kain. Melanie mengerang. Tubuhnya terasa pegal-pegal. Lukas menceritakan kejadian semalam, kenapa dia bisa tidur di kasur Melanie. Melanie malu, dia geleng-geleng sambil tutup kuping. Dia minta Lukas berhenti bicara. Iya, kemarin aku diculik. Anton dihadang orang. Waktu itu aku ingin diantar pulang. Aku menraktir Anton untuk makan di restoran. Ketika pulang, kita dihadang. Aku baru ingat sekarang. Melanie menjatuhkan badannya ke kasur. Memandang langit-langit. Kamu perlu istirahat lagi. Hari ini sebaiknya kamu tidak usah ngantor, saran Lukas. Dia beranjak untuk meninggalkan kamar. Lukas, panggil Melanie ketika Lukas baru mau mencapai gagang pintu. Tinggal di sini sebentar lagi. Maaf tadi aku panik. Lukas tersenyum, menerima undangan Melanie. Dia mendekat dan duduk di sisi tempat tidur. Berjarak 1 meter dengan Melanie. Berbaringlah, kata Melanie. Lukas membaringkan badan, dengan kaki masih menggantung di sisi. Posisi mereka sama-sama memandang langit-langit. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Lukas. Melanie mendesah. Sudah mulai tenang. Kemarin aku sangat ketakutan. Aku khawatir kamu tidak balik lagi. Kamu lama sekali di Bandung. Apa yang terjadi? Kamu berhasil menyelamatkan Permata tidak? Lukas menceritakan apa yang terjadi. Runut. Permata sudah ada di sini. Tiba-tiba Melanie bangun. Iya, tapi kayaknya tadi pagi dia bilang mau ke supermarket beli bahan makanan, kata Lukas. Melanie berbaring lagi. Senang deh kalau begitu. Aku senang Permata mendapatkan apa yang diinginkannya. Syukur deh papanya sadar. Kamu hebat, Lukas. Aku dapat bantuan dari banyak orang. Lukas, sepertinya kita perlu menghubungi polisi. Orang-orang yang menculikku harus ditangkap, usul Melanie. Tidak perlu. Mereka sudah tamat. Urusan ini sudah selesai. Percuma dilaporkan ke polisi, mereka akan segera dibebaskan oleh orang yang menyuruh. Siapa yang menyuruh mereka? Kenapa mereka menculikku? Itu masih kucari tahu. Kamu tenanglah. Aku akan selalu di sisimu, mulai dari sekarang. Mereka berhening-hening ria selama beberapa waktu. Melanie menguap dan memutuskan untuk melanjutkan tidur. Lukas bilang padanya akan membuatkan sarapan yang enak. Sambil menunggu Permata kembali, Lukas beranjak ketika Melanie sudah terlelap lagi. Lukas berlama-lama memandangi wajah cantik oriental Melanie. Lama-kelamaan dilihat, wajah Melanie mirip sekali aktris-aktris Korea. Namun yang cantiknya natural. Semakin Lukas memandangi wajah Melanie, jantungnya berdebar kencang. Cintanya semakin membuncah kepada Melanie. Aku akan jadi pasanganmu yang terbaik. Aku janji Lukas dalam hati. Tak lama kemudian Permata datang membawa telur beberapa kilo. Dia pengin dibuatkan Lukas omelet. Lukas membantu membongkar belanjaan dan menatanya di dapur. Dia sangat senang mereka bertiga telah berkumpul lagi. Permata mengecek Melanie yang masih tidur di kamar. Aroma telur omelete yang dibuat Lukas menggugah Melanie. Dia bangun dan keluar kamar. Ketika melihat Permata dia langsung jingkrak-jingkrak bahagia. Keduanya berpelukan sambil menari-nari. Langsung saja mereka berdua duduk di sofa ruang santai dan heboh bercerita. Lukas senang. Dia merasa bahagia bisa mempertemukan mereka berdua kembali. Telur omelet Lukas sudah siap hidang. Mereka bertiga bersama-sama menyantap di ruang santai. Melanie yang sudah segar mengatakan dirinya mesti berangkat ke kantor siang ini. Lukas bersedia mengantarnya. Kamu masih banyak lukanya begitu, yakin mau antar aku? Tanya Melanie, pura-pura menolak. Luka-luka ini tidak penting.
Yang penting kamu aman, tegas Lukas. Baiklah, bodyguard terkuatku, canda Melanie. Permata bertepuk tangan menyaksikan kemesraan mereka. Sudah siang, Melanie siap diantar. Melanie bilang dia kangen naik mobil Lukas. Sewaktu di mobil Melanie mengajukan pertanyaannya lagi. Lukas, kamu sungguh tak punya rahasia yang kamu tutupi sampai sekarang. Lukas mengernyit. Apa misalnya? Tentang jati dirimu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Lukas memancing. Aku hanya penasaran. Tidak salahkan kalau calon pendampingmu ingin tahu yang sebenarnya. Lukas berdeham, jadi kamu sudah tidak lagi menentang pertunangan kita. Melanie langsung terdiam. Berusaha mencari topik lain, tapi tak kunjung ketemu. Sesampai di kantor Melanie bertemu Martha yang kemarin khawatir bukan main langsung memeluk Melanie. Lee senang sekali bertemu Lukas. Seperti sobat yang bertahun-tahun tak bertemu. Lukas bercerita yang lain dari kenyataan. Sebab Lee tidak perlu ikut terseret dalam urusannya. Lukas pergi ke kantin untuk bersantai. Sudah lama dia tak ke sana dan bertukar kabar dengan penjaga kantin. Sembari menikmati secangkir kopi dan sepiring gorengan, Lukas menelepon Anton. Kau sudah ada informasi tentang para penculik Melanie? Benar mereka dari organisasi? Tanya Lukas. Semalam dia meminta Anton untuk menyekap 5 orang di gudang penyekapan itu. Benar mereka dari organisasi. Tapi sebenarnya tujuan mereka bukan untuk melukai Melanie. Mereka berusaha menyingkirkanmu saja, Bang. Mereka menganggapmu sebagai ancaman besar, jelas Anton. Kemungkinan mereka akan melakukannya lagi, duga Lukas. Benar, mereka akan melakukan banyak cara untuk menumpasmu, Bang. Oke, kita mesti hati-hati. Kali ini pihak yang mendukung kita lebih banyak. Kota naga dari Jeremy, Christian, Randy. Posisi kita harusnya lebih kuat. Lukas optimis. Keren, Bang. Oh iya, nanti malam datanglah ke rumahku. Melanie ingin berterima kasih padamu dengan makan malam. Aku yang masak. Siap Bang, aku merasa terhormat, Anton bersyukur. Selanjutnya Lukas menelepon Randy, mengundangnya juga dalam makan malam ungkapan terima kasih. Randy berjanji akan datang malam ini. Dia pun merasa terhormat. Malam ini Lukas akan sibuk. Sementara di kantor Tommy Maharta, dia menggeram kesal. Rencana sembunyi-sembunyi yang telah disusun untuk mencelakai Lukas gagal lagi. Sebuah telepon datang dari orang organisasi, dia mengangkatnya. 5 orang mati di tangan Lukas. Kau tidak bisa meminta kami mengirim orang terus-menerus melawan orang yang sangat hebat dalam membunuh. 5 orang ini ditangkap oleh tangan kanan Lukas Brata. Kami khawatir identitasmu akan terbongkar. Tommy memukul dinding. Dia merasa dirinya sudah melakukan segalanya dengan hati-hati. Bahkan berpura-pura baik dan menurut dalam bekerja sama dengan Melanie dalam proyek baru kemarin. Jangan khawatir, kami masih punya rencana untuk dijalankan, tambah orang di seberang sambungan. Aku siap melaksanakannya, apa yang bisa kulakukan? Bersambung. 92. Kami memiliki sebuah proyek untuk Sukma Group. Sebuah proyek yang bermasalah. Tugasmu adalah untuk mengajukan proyek itu dan membuatnya tampak seolah tak bermasalah. Jika kau berhasil melakukan ini, Sukma Group akan langsung jatuh ke tangan organisasi, ungkap si penelepon. Baik, akan kulaksanakan. Tolong segera kirimkan berkas-berkasnya, Tommy menyanggupi. Silakan cek emailmu. Ring. Terdengar notifikasi di laptop Tommy. Dia menuju meja kerjanya dan membuka email itu. Melihat-lihat isinya, dia menyeringai licik penuh kemenangan. Tak sadar, penelepon dari organisasi telah menutup teleponnya. Sekarang, kalian tak bisa berkutik, kata Tommy, ditujukan kepada Melanie dan orang-orangnya. Proyek ini akan benar-benar menjerat Sukma Group. Tommy tertawa licik, membahana di ruangannya sendiri. Di lain tempat, di Bandung. Galatama seperti keluar asap dari kepalanya karena baru mendengar kabar pernikahannya dengan Permata Hari dibatalkan sepihak oleh keluarga Hari. Dia menelepon Tan Winata dan minta penjelasan. Aku tak tahu apa yang dilakukan Lukas Brata, tapi Tuan Hari berubah 180 derajat. Ajaib. Mencurigakan, kata Tan Winata. Yongko Mara juga tak berkutik. Kita semua tak lagi berarti di mata Tuan Hari. Keparat Lukas Brata itu. Umpat Galatama. Mungkin kalau kau mau, datang saja kemari dan bicara dengan Tuan Hari. Permata sudah kembali dari Jakarta.
Tan Winata cerita saat Lukas berhasil meyakinkan Tuan Hari untuk membatalkan pernikahan Galatama dengan Permata. Permata langsung ikut pergi ke Jakarta. Tinggal selama 2 hari. Sekarang dia ingin menghabiskan waktu dengan ayahnya. Galatama langsung membawa mobil Mazda mewahnya dan pergi ke rumah keluarga Hari. Sampai di sana dia tertahan di depan gerbang. Sekarang, anak buah Mutiara Winata yang cantik-cantik tapi garang itu berjaga dengan ketat di sana. Mencoba membujuk rayu dengan ketampanan dan kekayaannya, Galatama malah kena hajar oleh anak buah Mutiara Winata. "Jangan berani-beraninya kau datang kemari lagi," tegas mereka. Galatama memegangi kepalanya dan membungkuk kesakitan, dia merasa dipecundangi. Dia pun pergi dari sana setelah menghina timnya Mutiara Winata. Katanya mereka pasukan yang mudah dibeli. Gara-gara itu Galatama ditampar lagi wajahnya. Galatama yang bingung bagaimana memperbaiki situasi ini berjalan luntang-lantung di jalanan Bandung. Dia melewati alun-alun dengan tatapan kosong. Dia mendapat kiriman pesan dari ayahnya. Dia diminta datang ke Jakarta untuk menjelaskan semua kegagalan ini. Orang-orang melihat Galatama dengan aneh sebab Galatama memukuli tiang-tiang dan bola-bola batu di trotoar. Galatama pergi sambil menahan malu dan sakit di tangannya. Sore itu dia langsung memenuhi panggilan ayahnya, Mike Suratama, untuk pulang ke Jakarta. Dia mengendarai mobilnya dengan frustasi. Beberapa kali kena teguran karena melebihi kecepatan maksimal oleh mobil patroli. Tapi Galatama bisa lolos dari penilangan hanya dengan menyebut nama keluarganya. Sampai di rumah ayahnya, Galatama ragu-ragu melangkah masuk. Ternyata Mike Suratama telah menunggunya di ruang kerjanya. "Kau sudah datang rupanya," sambut ayahnya dengan nada dingin. Gala langsung sungkem tapi ditolak, dia disuruh berdiri saja. Sementara ayahnya menikmati cerutu. Asapnya tebal dan menguar ke langit-langit ruangan. "Ayah," Gala menundukkan kepala. "Bagaimana kau bisa gagal mempertahankan perjodohan ini? Ada orang yang ikut campur mengacaukan rencana ini." Lukas Brata namanya, bela Galatama. "Apa tidak cukup dukungan yang ayah berikan hingga kau gagal seperti ini? Kau beruntung perjodohan itu dioper kepadamu bukan dari keluarga Tama yang lain. Keluarga kita, keluarga kecil Suratama, bisa berjaya dan setara dengan Baron Tama. Hanya saja, kau begitu bodoh sampai kesempatan itu terselip lepas. Aku sudah melakukan segala hal untuk menyingkirkan Lukas Brata dan mengelabuinya," bela Galatama. "Tapi belum cukup. Nyatanya kau gagal. Kau telah mencoreng nama baik keluarga Suratama. Ayah bakal dipermalukan di hadapan Baron Tama. Ini harusnya masalah sepele, tapi kau membuatnya kacau dan jadi masalah besar." Mike Suratama suaranya perlahan-lahan menggelegar. "Katakan, ayah, apa yang bisa kulakukan untuk menebus ini semua?" Galatama berlutut. Tangannya memohon. Mike Suratama mengisap cerutunya dan mengebulkan asap ke muka Galatama. "Tidak ada. Kau sudah membuat segalanya hancur. Kau tunggu saja. Segala kenikmatan yang kau nikmati akan dicabut. Ayah, jangan. Keluar dan jangan pernah lagi kemari." Mike Suratama membentak. Galatama keluar dengan langkah terseok-seok. Tak ada gunanya merengek minta maaf kepada ayahnya. Dia keluar dari rumah itu dan dalam hatinya tumbuh kebencian yang semakin menjalar ke seluruh tubuh. Kebencian terhadap satu orang, Lukas Brata. Pagi-pagi di kondo Melanie, saat menyantap sarapan bersama Lukas. Di akhir pekan kemarin mereka mengantarkan Permata ke Bandung untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya. Setelahnya Lukas dan Melanie jalan-jalan kuliner sebentar selama di Bandung. "Bagaimana kalau hari ini kita tidak naik mobil? Aku ingin mencoba naik MRT," usul Melanie. "Ayo, itu ide bagus. Pemandangan dari MRT memang bagus," Lukas menyetujui. Jadilah mereka berangkat, naik mobil Lukas ke stasiun MRT terdekat. Lukas memarkirkan mobilnya di salah satu gedung yang dekat dengan stasiun itu. Lukas berjalan mendampingi Melanie. Orang-orang melihat mereka sebagai pasangan yang serasi. Sampai di kantor Lukas berbicara dan bertukar kabar dengan Martha. Martha menjelaskan kalau dirinya sekarang sudah tidak dirongrong untuk segera menikah. Ayah dan ibunya mempersilakan Martha mengejar impiannya dulu. Lukas senang mendengarnya. Sementara itu Melanie bertemu dengan Tommy di ruangan kantornya. Tommy menawarkan sebuah proyek yang lebih besar. Saat ini proyek yang diberikan oleh Salim Maharta sudah berjalan dengan baik dan bisa Melanie tinggal dan percayakan kepada tim konsorsium.
Lukas kembali tepat saat Tommy baru keluar dari ruangan Melanie. Mereka berpapasan sambil melemparkan tatapan bengis satu sama lain. Mereka tidak berkata apa-apa. Lukas tak memedulikan dan segera masuk ke ruangan Melanie. "Ada keperluan apa dia?" tanya Lukas kepada Melanie. "Ada proyek baru yang ingin dia tawarkan," jawab Melanie. Dia meminta Lukas mendekat dan duduk di sebelahnya melihat komputer. Lukas menyimak data-data yang ditayangkan di monitor. Dia merasa janggal dengan data-data yang terlalu sempurna itu. "Kita mesti berhati-hati. Aku berfirasat proyek ini akan bermasalah," ungkap Lukas. "Lukas, cobalah sedikit tidak berburuk sangka melulu. Dia dan ayahnya sudah membuktikan di proyek yang lagi berjalan sekarang, mereka tidak ada niatan untuk merusaknya. Justru membuatnya berjaya," tegur Melanie. "Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Aku sarankan kamu dan tim konsorsium yang mau kamu ajak dalam proyek baru ini untuk menganalisa dalam-dalam data dan kebenaran fakta di lapangan." Melanie mempertimbangkan. "Oke, saranmu masuk akal. Baik, aku akan minta tim data dan lapangan untuk meng-cross-check semua data di sini." Tiba-tiba Lukas mendapatkan telepon dari Pak Haryanto. Dia pamit sebentar keluar. "Halo, Pak Haryanto." Bersambung. 93. "Bagaimana perkembangannya?" tanya Pak Haryanto langsung. Lukas sudah tahu jawaban apa yang diinginkan Pak Haryanto. Dia menceritakan tentang kejadian hari ini dulu kepadanya. Tommy menawarkan sebuah proyek bernilai lebih besar dari yang sedang berjalan sekarang. Pak Haryanto setuju dengan apa yang diusulkan Lukas. Dan memang itulah yang semestinya dilakukan di awal. Penilaian risiko. Itu harus dilakukan secara cermat dan melibatkan tim-tim ahli, tambah saran dari Pak Haryanto. "Ngomong-ngomong, ada kabar yang lupa kamu ceritakan ke saya." Lukas menebak Pak Haryanto telah mendengar Melanie sempat diculik. Mau tak mau Lukas menceritakannya. Pak Haryanto sempat marah. "Kenapa kamu tidak bilang segera? Kemana kamu waktu itu?" Lukas cerita tentang petualangannya di Bandung untuk menyelamatkan Permata. Pak Haryanto naik pitam memprotes tindakan Lukas. "Lukas, kita terlibat perjanjian darah. Kamu sudah janji akan melindungi Melanie tanpa lengah sedikitpun. Ngapain kamu malah mengurusi Permata?" Lukas jadi tidak enak karena dia tidak menepati janjinya. Tapi meski begitu dia jelaskan kalau dia punya Anton untuk membantu melindungi Melanie. Lagi pula menolong Permata adalah keinginan Melanie juga. "Lain kali, suruhlah orang lain. Tugasmu khusus melindungi Melanie," tegas Pak Haryanto. Lukas mengiyakan. Dia berjanji lagi, kali ini lebih bersungguh-sungguh. "Sekarang, tentang organisasi. Mereka yang merencanakan ini semua. Proyek yang ditawarkan Tommy bisa jadi datangnya dari mereka. Kamu berwaspadalah dan selalu berpikir bersih. Utamakan akal sehat. Kabari kalau kamu merasa kewalahan, biar saya juga ikut turun tangan. Sementara aku percayakan semua ini padamu," jelas Pak Haryanto. "Baik, saya masih sanggup melakukan ini semua," kata Lukas yakin. "Saya ada data yang perlu kamu lihat. Akan saya suruh ajudan saya membawakannya padamu. Data ini seputar organisasi yang bisa saya kumpulkan untukmu. Mungkin saja ada data yang berguna untukmu mengaitkan Maharta CS dengan organisasi. Sebelum mereka bergerak lebih jauh, bisa kita jatuhkan lebih dulu." Lukas mengakhiri telepon itu dengan janji akan lebih lihai lagi dalam menghadapi masalah terkait organisasi ini. Dari telepon itu Lukas menyimpulkan, Melanie mungkin saja CEO utama Sukma Group, tapi Pak Haryanto sebagai pendiri masih bisa mengendalikan perusahaan secara penuh. Dia hanya sedang melihat bagaimana Melanie mengelolanya. Tentu dengan bantuan Lukas. Lukas ingin meneliti juga berkas proyek yang diberi Tommy. Lukas minta Martha untuk mengirimkannya ke email. Lukas meminjam laptop Martha dan mencari ruang di kantor tempat berkumpulnya para satpam dan bodyguard CEO. Dia membaca lagi dengan teliti berkas yang diperlihatkan Melanie tadi. Lukas memiliki kecurigaan bahwa berkas ini sudah dipalsukan. Atau setidaknya, dibuat seolah-olah tak memiliki masalah. Saat selesai Lukas menengok Melanie yang masih sibuk mempersiapkan kepentingan proyek baru ini. Dia baru saja selesai rapat daring dengan Direktur Lin Lin yang lagi pergi ke Singapura. Melanie memijat pangkal hidungnya karena kelelahan. "Kamu jangan terlalu lelah dan memaksakan diri," tegur Lukas. Melanie mematah-matahkan lehernya karena pegal. Lukas langsung berinisiatif untuk memijatnya. Melanie melenguh keenakan.
Suaranya membuat hati Lukas bergetar dan sesuatu di bawah perutnya bergejolak. Apalagi ketika memijat dari belakang, Lukas tak sengaja melihat dada Melanie, menyembul mengintip dari pakaian dalamnya. Lukas segera memalingkan muka. Melanie tanpa sadar merasakan nikmatnya pijatan Lukas, menyentuh tangan Lukas, mengusapnya. Keduanya tiba-tiba bersikap kikuk. Lukas mengangkat tangannya dan Melanie menarik tangannya cepat. "Aku ada yang mau dicek dulu," kata Lukas. "Ya, aku juga ada yang mau dibaca juga," kata Melanie. Pipi keduanya merona merah. Lukas segera beranjak dari ruangan itu dan kembali ke ruangannya sendiri. Sambil mengatur napas yang menderu karena gairah tak tertahankan, Lukas membuka kembali laptopnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Sesuatu yang bisa membantunya dalam mengungkap data organisasi. Lukas membuka website tim militernya. Sebuah website terenkripsi yang hanya orang-orang tertentu bisa akses. Websitenya menggunakan alamat IP, bukan alamat web biasa. Lukas adalah pendiri tim elit kontraktor militer bernama Bratajaya. Mendiang ayahnya yang menggagas, namun Lukaslah yang merekrut orang-orang kompeten. Dia mencari suatu data. Lukas menelepon Topan untuk membantunya mencarikan beberapa benda. Ketika ditanya untuk apa, Lukas bilang, "Suatu saat akan kuberitahu. Sekarang, tolong carikan dulu." Kembali ke website tersebut, Lukas memastikan lalu lintas data identitas dirinya tidak ada yang mengakses. Dia bisa mendeteksi orang yang mencari datanya di internet. Sampai saat ini masih aman. Algoritma pengacau peramban masih berjalan dengan baik. Mereka yang berusaha mencarinya hanya akan mendapatkan data sampah. Lukas menyudahi pengecekan datanya di website tersebut dan menghapus rekam data sedari dia menggunakan laptop Martha. Setelahnya dia memesan laptop pribadi yang canggih dan mahal. Untuk tindakannya kali ini demi menjaga Melanie, dia akan lakukan juga di sisi digital. Selagi dia mengembalikan laptop itu ke Martha, Lukas mendapat telepon dari Annie. "Halo, tampan," sapa Annie. Lukas merasa aneh disapa demikian oleh orang yang dikiranya suka perempuan. "Oh, ini Annie Satria." Lukas memastikan. "Iya, Lukas jagoan. Malam ini ayo berkumpul lagi yuk. Ajak Melanie juga ya. Kita mau makan seafood nih," ajak Annie. Lukas meragu, coba ku tanya Melanie dulu. Nanti ku kabari." Aneh, bukannya bisa langsung menghubungi Melanie ya? Lukas malas kalau nanti berkumpul dengan mereka akan bertemu lagi dengan Nico si anak wali kota. Lukas menemui Melanie dan menyampaikan rencana itu. "Oh, boleh. Nanti malam ya. Biasanya kita kalau makan seafood di Baharisi. Kita ke sana saja nanti," usul Melanie. Dengar-dengar mereka dapat pekerjaan di luar negeri. Mungkin ini mau merayakan itu. "Oh, oke deh." Lukas segera menghubungi Annie lagi. Seharian itu Melanie tampak bersemangat sekali dan hatinya begitu senang. Beberapa kali dia teleponan dengan Permata yang lagi menikmati waktu berharga bersama papa dan mamanya. Keluarga hari jadi akur. Lukas senang melihatnya. Setidaknya dia lega saat ini karena permasalahan Permata sudah terselesaikan. Ayahnya sendiri yang akan melindunginya mulai dari sekarang. Annie dan Helen sepakat akan bertemu di Baharisi. Mereka tak sabar bertemu dengan Lukas dan Melanie. Mereka bilang ke Lukas kalau Lukas dan Melanie adalah pasangan yang unik. Jam pulang sudah tiba. Lukas dan Melanie segera menuju Baharisi. Mereka janji ketemuan jam 7. Di sana Annie dan Helen gembira bertemu dengan Melanie. Mereka rupanya mendengar berita Melanie diculik. Mereka senang Melanie sudah selamat dan dalam kondisi baik-baik saja. Bodyguardnya saja, Lukas Bratajaya, gitu loh. Lukas langsung memicingkan mata mendengar Annie menyebut namanya demikian. Tahu dari mana dia? Tidak ingin berkelanjutan memikirkan itu sekarang, Lukas mengikuti perjamuan itu. Dia dibantu Melanie saat memecahkan cangkang kepiting. Helen dan Annie menertawakan Lukas yang kesulitan makan kepiting. Selama makan mereka bersenda gurau. Mengingat kembali bagaimana Lukas bertarung hanya menggunakan handuk. Melanie paling kencang cekikikannya. Lukas senang melihat Melanie makannya banyak. Dia butuh energi yang banyak dalam menjalankan proyek-proyek baru di Sukma Group. Ketika acara makan selesai, kira-kira hampir 2 jam lamanya, mereka pulang. Sebelum naik mobil masing-masing, mereka mengobrol di parkiran depan Baharisi. Tiba-tiba datang 10 orang berpakaian serba hitam. Awalnya Lukas kira mereka hanya tamu Baharisi,
Ternyata mereka berjalan ke arah Melanie, Annie dan Helen. Lukas langsung menghadang mereka. "Berhenti, siapa kalian?" Bersambung.